Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Mabes Polri Jakarta pada Senin 5 Agustus. Adapun pemeriksaan klarifikasi lanjutan ini dilakukan Bareskrim dalam rangka mendalami sosok T yang disebutnya sebagai pengendali judi online. Terlihat di lobi Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Beni Ramdhani tiba sekira pukul 12:21 dengan memakai kemeja dan jaket hitam. Ia datang bersama kuasa hukumnya, namun Beni enggan berkomentar banyak soal persiapannya. Politikus Partai Hanura itu pun langsung masuk ke dalam gedung pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pertama yang digelar Senin 29 Agustus, Beni diperiksa selama 5 jam. Beni juga ditanyakan sebanyak 22 pertanyaan terkait sosok T yang disebutnya sebagai pengendali judi online. Namun Beni enggan merincikan soal sosok T tersebut serta rincian materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan Beni belum secara jelas menjawab soal sosok T dalam pemeriksaan klarifikasi pada Senin pekan lalu. Dalam pemeriksaan kemarin, Juhandani menjelaskan Beni ditanyakan seputar tugas pokok dan kegiatannya sebagai Kepala BP2MI. Penyidik juga menanyakan soal situasi rapat terbatas internal di Istana Negara saat Beni menyampaikan soal sosok T tersebut. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mendatangi SD 4 Tangerang pada Senin 5 Agustus siang. Kedatangannya untuk melakukan uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Prabowo Gibran. Di lokasi, Gibran terlihat mengenakan kemeja berwarna hitam dan celana berwarna krem. Putra sulung Presiden Jokowi itu pun langsung memasuki satu persatu kelas murid yang sedang beristirahat. Saat itu Gibran terlihat memantau satu persatu makan bergizi gratis para siswa SDN 4 Tangerang. Dia juga sempat berdialog dengan sejumlah siswa yang sedang menyantap makanan. Di sana Gibran juga sempat berdialog dengan para guru yang memimpin pelaksanaan makan bergizi gratis. Para siswa juga nampak antusias dengan program makan bergizi gratis tersebut.
Ibtu Rudiana, ayah dari Eki yang menjadi korban kasus kematian Vina Cirebon pada 2016 lalu, melaporkan Liga Akbar ke Polda Jawa Barat. Selain Liga Akbar, Dede dan Dedi Mulyadi juga turut dilaporkan olehnya. Rudiana melaporkan ketiganya karena dianggap memberikan keterangan palsu atas kasus Vina Cirebon. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Liga Akbar Yudia Alamsyah mengatakan pelaporan tersebut sah-sah saja. Kepada Tribun Jabar.id, Yudia mengatakan bahwa sejak tahun 2016, Liga Akbar telah memberikan keterangan soal kronologi yang melibatkan Vina dan Eki, termasuk keterlibatan Rudiana yang meminta kliennya untuk menjadi saksi. Diketahui Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina dan Eki 8 tahun yang lalu terkait barang-barang yang digunakan oleh anak Ibtu Rudiana. Namun Liga Akbar tidak pernah dipanggil secara resmi oleh penyidik dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat. Ia menuturkan pelaporan terhadap Liga Akbar yang dilakukan oleh Rudiana adalah sebuah bentuk pembelaan diri. Yohanes Gama Marshall Lau alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanja tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes karena tinggi badannya kurang. Ia pun meminta bantuan Presiden Jokowi dan Panglima Agus Subianto untuk meloloskan dirinya menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Diketahui pada tahun 2018 lalu Joni sempat dijanjikan oleh Jokowi menjadi anggota TNI melalui jalur prioritas. Saat itu Presiden meminta Joni menjaga kesehatan dan akan langsung diterima melalui jalur prioritas. Kerusuhan pecah di Sunderland, Inggris dan kini sudah meluas hingga ke Irlandia.
Terkait hal tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di London meminta warga negara Indonesia atau WNI waspada. Dikutip dari akun Instagram resmi Indonesia in London, KBRI meminta WNI yang berada di Britania Raya untuk waspada. KBRI juga meminta WNI terus mengikuti petunjuk dan arahan otoritas setempat serta terus memantau komunikasi di media sosial KBRI London dan komunitas WNI setempat. Diketahui kerusuhan terjadi di Sunderland yang telah membuat 3 polisi mengalami luka-luka. Kerusuhan tersebut berkaitan dengan serangan penikaman yang menewaskan 3 bocah perempuan di wilayah Southport pada awal pekan ini. Kepala Kepolisian Northumbria Inspektur Helena Baron dalam pernyataannya menyebut 3 polisi membutuhkan perawatan medis di rumah sakit setelah menghadapi tingkat kekerasan yang serius dan berkelanjutan di area Sunderland. Kerusuhan tersebut meluas hingga ke Irlandia. Kelompok-kelompok sayap kanan dituding sebagai dalang kerusuhan setelah serangan penikaman yang menargetkan anak-anak yang mengikuti kelas dansa bertema Taylor Swift di Southport. Bahkan masjid di Southport dan Hartlepool diserang oleh perusuh pada hari Selasa dan Rabu setelah rumor online yang tidak berdasar bahwa tersangka adalah seorang Muslim. Di Manchester dan Aldershot, akomodasi pencarian suaka menjadi target demonstran dengan membawa poster bertuliskan "Deport mereka, jangan dukung mereka" dan tidak ada apartemen untuk orang ilegal.